Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini saya akan membahas sifat-sifat eksponen. Langsung saja, yang pertama ada sifat perkalian eksponen. Nah, di sini untuk perkalian eksponen itu rumusnya P pangkat M dikali dengan P pangkat N sama dengan P pangkat M ditambah N. Contohnya yang pertama itu ada 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3. Jadi kalau di perkalian eksponen itu ketika bilangan pokoknya itu sama, maka si pangkatnya itu dijumlahkan. Di sini 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, maka kita selesaikan 2 pangkat 4 tambah 3, hasilnya itu 2 pangkat 7. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat negatif 1. Nah, di sini bilangan pokok yang sama itu adalah 3. Maka si 3 ini bisa kita selesaikan, maka sama dengan 3 pangkat 2 ditambah negatif 1 dikali dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 nya itu karena tidak ada temannya, maka kita tuliskan lagi. Dan dia tetap ya, karena tidak ada temannya. Kemudian kita selesaikan yang 3 pangkat, yang bilangan pokoknya 3. 3 pangkat 2 ditambah negatif 1, berarti 2 ditambah negatif 1 itu hasilnya 1 ya. 2 tambah negatif 1 itu hasilnya 1. Jadi 3 pangkat 1, atau satunya tidak dituliskan juga tidak apa-apa karena sama ya. 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Kemudian dikali 2 pangkat 5. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu ada pembagian eksponen. Pembagian eksponen itu kalau di perkalian eksponen itu ketika bilangan pokoknya sama, maka si pangkatnya dijumlahkan. Nah, untuk pembagian ketika bilangan pokoknya sama, si pangkatnya itu dikurangi. Contohnya di sini ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3, maka hasilnya kita tuliskan 2 pangkat 4 dikurangi 3. 4 kurangi 3 itu 1, maka 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Selanjutnya sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga itu ada perpangkatan eksponen. Di sini ketika P pangkat M kemudian dipangkatkan lagi sama dengan P pangkat M dikali dengan N. Jadi ketika ada bilangan pokok dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, maka si pangkatnya itu dikalikan. Contoh di sini 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3, berarti si pangkat yang ini 4 dengan 3 itu dikalikan. Langsung berarti kita tulis di sini 2 pangkat 4 dikali 3, maka hasilnya itu 2 pangkat 12. Kemudian selanjutnya yang keempat, sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu perpangkatan dari perkalian dua bilangan. Nah, di sini bilangan pokoknya berarti ada 2, kemudian dipangkatkan P kali Q dipangkatkan N sama dengan P pangkat N, berarti P pangkat N dikali Q pangkat N. Langsung saja ke contoh. Di sini ada 2 kali 3 pangkat 4. Maka pangkatkan satu-satu, berarti 2 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 2x pangkat 3. Ini sama aja ya. Caranya berarti 2 dipangkat dengan 3, kemudian x pangkat 3, seperti itu. Lanjut ke sifat yang kelima, yaitu perpangkatan bilangan pecahan. P per Q pangkat N sama dengan P pangkat N per Q pangkat N. Nah, contohnya di sini ada bilangan pecahan 3/5 dipangkatkan 2, maka pangkatkan satu-satu ya, sama dengan berarti 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2.
Kemudian contoh yang kedua di sini ada 2x per y pangkat 2. Ini juga sama ya, berarti dipangkatkan satu-satu. 2x berarti 2 dulu, 2 pangkat 2 dikali x pangkat 2 per y pangkat 2. Kalau kita sederhanakan berarti bisa di sini 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4, berarti 4x kuadrat per y kuadrat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat yang keenam, yaitu pangkat pecahan. Pangkat pecahan di sini ada p pangkat 1 per n dipangkatkan dengan n sama dengan p. Dan kemudian p pangkat 1 per n. Jadi ketika ada bilangan berpangkat pecahan itu bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Jadi bentuk akar bisa kita ubah kebalikannya itu jadi angka pangkat pecahan, kemudian dari pangkat pecahan diubah menjadi bentuk akar. Nah, contoh di sini ada 3 pangkat 1 per 2. 3 pangkat 1 per 2 di sini kan ada 3 pangkat 1 per 2 dipangkatkan, kemudian dipangkatkan lagi 2. Berarti kalau ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, berarti si pangkatnya kita kalikan. Berarti di sini 3 pangkat 1 per 2 dikali 2. Maka 1 per 2 dikali 2 itu 2 bagi 2 itu 1. 1 kali 1 hasilnya 1, maka hasilnya itu 3. Kemudian contoh yang kedua di sini ada 3 pangkat 2 per 3 dipangkatkan lagi 3. Maka pangkatnya kita kalikan, berarti 3 pangkat 2 per 3 dikali 3. 3 bagi 3 itu hasilnya 1. 1 kali 2 2, maka 3 pangkat 2. Kemudian selanjutnya di sini ada 5 pangkat 1 per 2. Nah, di sini 5 pangkat pecahan itu bisa kita ubah menjadi bentuk akar. Caranya itu kita tuliskan dulu di sini 5. Jadi si 1 ini jadi pangkat. Yang pembilang jadi pangkat, yang si 2 ini jadi akarnya. Berarti kita tuliskan pangkatnya dulu 5 pangkat 1 atau 5 saja boleh ya. Kita tulis 5. Kemudian kita buat akar, karena di sini akar 2, maka si 2-nya ini tidak usah ditulis kecuali kalau akarnya lebih dari 2, berarti di sebelah sininya ditulis ya. Kemudian selanjutnya di sini ada 7 pangkat 2 per 3. Nah, berarti 7-nya kita tuliskan di sini ada pangkat 2, berarti 7 pangkat 2. Kemudian akarnya itu 3, berarti kita tuliskan di sini akar 3 dari 7 pangkat 2, atau kita selesaikan 7 pangkat 2 itu adalah 49, berarti akar 3 dari 49. Kemudian selanjutnya yang 4 pangkat 1 per 2 sama dengan berarti 4 pangkat 1. 4 pangkat 1 akarnya itu 2. 2 itu berarti tidak dituliskan. Akar 4 itu berarti sama dengan 2. Kemudian nah di sini ada akar 81. Akar 81, akar 3 dari 81. Nah, si bentuk akar ini bisa kita ubah menjadi pangkat pecahan seperti yang di atas, seperti yang ini. Kemudian kita selesaikan yang ini 81. Berarti 81 itu kira-kira berapa? Pangkat berapa? 81 itu adalah 3 ya. 81 itu kita tuliskan dulu di sini. Akar 3, 81 itu adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4.
Nah, setelah ini bisa kita ubah menjadi pangkat pecahan. Ingat, berarti 4 yang ini menjadi pangkat 3, pangkat 4, si 3-nya itu, 3 yang di akar itu menjadi penyebut, berarti 3 pangkat 4/3, seperti itu. Lanjut ke sifat yang ketujuh, yaitu bilangan berpangkat 0. P pangkat 0 sama dengan Pn kurang N. P pangkat 0 sama dengan 1. Langsung saja ke contoh. Di sini ada 5 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Jadi ketika ada bilangan pokok sama, dibagi, ini kan pembagian, berarti si pangkatnya itu kita kurangkan. 5, 2 dikurangi 2. 2 dikurangi 2 itu 0 ya, berarti 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi setiap angka yang pangkatnya 0 itu hasilnya 1, berapapun itu. Nah, di sini ada 2 pangkat 0, berarti hasilnya 1. 100 pangkat 0 hasilnya 1. Selanjutnya, sifat yang terakhir, yang ke-8, bilangan berpangkat negatif. P pangkat negatif N sama dengan 1 per P pangkat N. Contohnya 2 pangkat negatif 4. Jadi kalau misalkan ada angka pangkatnya negatif, maka kita ubah 2 pangkat negatif 4 itu jadi 1 per 2 pangkat 4. Kemudian contoh selanjutnya, di sini ada 2 pangkat negatif 1 dikali 3 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Nah, di sini 2-nya tidak ada temannya ya, berarti yang bilangan pokoknya sama itu adalah 3. Nah, 3 ini kan pembagian. Ketika bilangan pokoknya sama, kemudian pembagian, berarti si pangkatnya itu kita kurangkan. Kita tulis dulu si 2 pangkat negatif 1-nya, 2 pangkat negatif 1. Kemudian 3 pangkat 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2. Maka hasilnya sama dengan 2 pangkat negatif 1. 4 kurangi 2 itu 2, maka 3 pangkat 2. Nah, biar si 2 pangkat negatif ini negatif 1 supaya positif, itu kita tukar posisinya jadi ke bawah. Berarti di sini 3 pangkat 2 per 2 pangkat 1, atau satunya tidak dituliskan, boleh ditulisnya seperti ini, 3 pangkat 2 per 2. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.